Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan NIM 42. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu pengaruh brand image dan harga terhadap keputusan pembelian iPhone di kalangan mahasiswa. Jadi kita di sini saya sama kelompok saya itu punya 48 responden. Nah, terus kita mau cari uji validitas, kita ke analyze, terus kita ke correlate, divariate, kita masukin semua ke variabel, terus klik OK. Di sini udah ada hasilnya. Kesimpulannya itu jadi semua variabel sudah valid karena R hitung dari semua variabel lebih besar dari R table. Nah, di sini kita R table-nya itu 0,2845. Dapat itu dari mana? Kita dapat dari R table. Karena responden kita itu ada 48, kurang 2 jadi 46. Nah, di sini kita pakai 0,05, jadi hasilnya di sini 0,28. Nah, kita berikutnya ke uji reliabilitas. Kita balik lagi ke responsifnya. Kita klik sini, terus ke analyze, terus kita ke scale, reliability analyze. Terus kita masukin ini totalnya itu variabelnya. Terus klik OK. Nah, di sini ada hasilnya 0,88. Kesimpulannya itu, jadi hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa data sudah reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60. Jadi kita tuh dapatnya Cronbach alpha kita itu 0,884. Nah, selanjutnya kita ke uji korelasi. Kita balik lagi ke ekspresinya. Terus kita ke analyze, correlate, divariate. Kita masukinnya itu totalnya aja. Kita F1, kita pindahin dulu. Terus kita masukin total F1, total F2, dan total Y. Terus klik OK. Nah, di sini udah ada hasilnya. Kesimpulannya itu, diketahui F1-nya brand image, F2-nya harga, Y-nya keputusan pembelian iPhone di kalangan mahasiswa. R table-nya di sini 0,284. Rumusnya itu R hitung lebih besar dari R table. Jadi H1 diterima dan H0 ditolak. Hipotesis pertama, H0-nya tidak ada hubungannya dengan X1 dan Y. H1-nya itu adanya hubungan dengan X1 dan Y. Jadi 0,694 lebih besar dari 0,2845, maka R hitung lebih besar dari R table. Jadi H1 diterima dan H0-nya ditolak, maka ada hubungannya yang signifikan antara X1 dan Y. Untuk hipotesis kedua, itu H0-nya tidak ada hubungannya dengan X2 dan Y. H1-nya itu adanya hubungan dengan X2 dan Y. Jadi 0,704 lebih besar dari 0,2845, maka R hitung lebih besar dari R table. H1 diterima dan H0 ditolak. Maka ada hubungan yang signifikan antara X2 dan Y.
Selanjutnya kita ke uji parsial, uji regresi. Kita ke uji parsial. Kita balik lagi ke slide-nya, terus kita klik analyze, terus regression linear, dependennya itu kita masukin total y-nya. Kita masukin sini. Nah, total x1 dan total x2 nya independen. Nah, terus di sini kita klik statis. Kita checklist estimate model T, terus R-square, terus ini kita semua checklist. Terus lalu continue, terus kita ke plots. Nah, digit rate-nya ini kita masukin ke X. Receipt-nya itu kita masukin ke Y. Nah, terus lalu continue. Nah, terus baru klik OK. Nah, di sini masih ini. Hasilnya belum muncul. Nah, di sini udah ada. Ini hasilnya. Kita balik lagi kesimpulan itu dari uji parsialnya itu. Kesamaan regresi yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah BX1 ditambah BX2. Y sama dengan 4,017 ditambah 0,471 ditambah 0,720 X2. Hipotesis X1-nya itu terhitungnya 2,619. T-tabelnya itu 1,679, maka terhitungnya lebih besar dari T-tabel, jadi H1 diterima dan H0 ditolak. Hipotesis kedua, X2-nya itu terhitung 2,904, T-tabelnya 1,679, jadi terhitungnya lebih besar dari T-tabel, jadinya H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, ini untuk T-tabelnya itu kita ada di 1,679 karena kita respondennya 48 dikurang 46, jadi ini hasilnya T-tabelnya 1,679. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke uji tab atau simultan. Nah, ini hasilnya juga ini hasilnya. Kesimpulan itu hipotesis X1 dan X2 itu variabelnya K dikurang 3, DF penyebutnya itu rumusnya DF N dikurang K ditambah 1. Karena kita responnya 48, terus dikurang 3 ditambah 1, jadi hasilnya 44. DF pembilangnya K1 K dikurang 1 sama dengan 3, kurang 1 sama dengan 2. Jadi F hitungnya 28,974, F tabelnya 3,209. Kesimpulannya itu karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima, H0 ditolak. Kesimpulannya itu variabel brand index dan harga total X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone di kalangan
Nah, untuk di sini itu ada tabel kan kita tadi ada di 44, jadi kita pakai yang 3,209. Nah, untuk selanjutnya itu ke uji koefisien determinasi. Nah, di sini itu R-nya itu 0,750, R-square-nya 0,563, R square-nya 0,543. Di sini D sama dengan rumusnya itu R2 dikali 100%. Nah, dari tabel R2-nya itu 0,563, maka D-nya 0,563 dikali 100% sama dengan 0,56,3. Kesimpulannya itu, brand image dan harga berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian iPhone. Besarnya pengaruh kedua variabel tersebut adalah 56,30%. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.